Aku telah terlahir kembali seekor semut api merah mutan, dan membangkitkan sistem pemurnian melahap. Tidak hanya dengan melahap makhluk lain, membuat dirimu lebih kuat, kau juga dapat mengarahkan kelompok B yang tidak disengaja untuk mengemudi untuk dirimu sendiri. Bahkan semut yang mengikutiku akan semakin kuat. Pemulihan Reiki global di kehidupan masa lalu. 99% dari semua makhluk hidup telah bermutasi. Manusia telah berubah begitu sedikit. Menghadapi kumpulan demi kumpulan binatang buas yang menyerang. Manusia bahkan telah menggunakan senjata nuklir. Tapi tetap hanya bisa bersembunyi di kastil yang kuat. Berlama-lama di pangkalan. Sebagai anggota kubu manusia. Pada saat ini, secara tak terduga terlahir kembali, pada malam pemulihan Reiki. Aku tahu segalanya. Bertekad untuk memanfaatkan keuntungan meregenerasi sistem Anda sendiri. Tetap di garis depan evolusi biologis. Berjuang mencari harapan tipis untuk bertahan hidup bagi kemanusiaan. Langkah pertama adalah menguatkan diri terlebih dahulu. Segera kukumpulkan sekelompok saudara semut. Pembunuhan pertamaku adalah cacing tanah. Di bawah serangan ratusan adik laki-laki yang dipimpin olehku. Cacing tanah segera menjadi santapanku. Dan aku saling melahap dengan lancar. Mendapatkan poin melahap. Belum lagi tubuh lebih besar dari sebelumnya. Penglihatannya sudah lebih dari 2 kali lipat. Ketika melihat pemandangan ini, aku langsung bersemangat. Di saat bersamaan, rencana melahap gila dimulai. Katak serangga hijau. Dengan usahaku yang terus. Dan aku berhasil mencapai level 2. Dan terbangun dengan kemampuan baru. Jumlah semut yang bisa dipanggil. Dibesarkan menjadi 1000. Deployment telah memperoleh konsumsi dan menelan poin. Kemampuan membantu bawahanmu berevolusi. Aku mendengar sistem berbunyi bip. Segera kirim 3 semut biasa di bawah komandonya. Ditingkatkan menjadi semut api merah mutasi level 1. Orang-orang yang ditingkatkan tidak hanya lebih banyak gelandang. Dan efektivitas tempur juga meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Seminggu lagi berlalu dalam sekejap mata. Di rerumputan hutan, Ying-Ying memiliki transmisi suara yang jarang dan tajam. Bahkan tanah sedikit bergetar. Lalu aku melihat strip selebar lebih dari 10 cm. Makhluk hidup bergelombang sepanjang lebih dari 2 meter. Bergerak cepat. Jika dilihat dari dekat, kau akan menemukan. Ini ternyata dibuat oleh satu. Terdiri dari semut berwarna coklat kemerahan. Legion dan aku sebagai pusatnya. Masalah ini telah berevolusi menjadi 3 bagian. Permukaan tubuh palsu, merah dan menyilaukan, dengan pola awan keemasan. Tampak aneh. Hewan-hewan di daerah ini hari ini sudah ditelan oleh pasukan semutku. Dan aku sekarang terobsesi pada Qianxi. Mereka berencana membuka wilayah baru. Walau entah berapa lama sampai bencana alam terjadi. Tapi aku tahu bahwa dengan kekuatanku saat ini, walau kau bertemu beberapa binatang buas biasa dari kehidupanmu sebelumnya, memiliki kekuatan untuk bertarung. Bagaimanapun, semut memang kecil, tapi mereka lebih baik dari banyak. Aku akan menantikan itu. Seberapa jauh pasukan semut akan berevolusi di masa depan? Pikiran tentang pohon. Pasukan semut api merah yang bermutasi. Aku bahkan merasa seperti 10 hantu masa depan. Aku takut ada tempat untukku. Seperti yang kubayangkan di masa depan. Tapi aku mendengar suara manusia datang dari kejauhan. Setelah terlahir kembali, aku mendengar hidupku untuk pertama kalinya. Cepat-cepat meninggalkan tim. Datang di dekat tempat asal suara. Setelah memanjat pohon besar. Beberapa terlihat cantik. Seorang gadis dengan pakaian modern. Datang ke bidang penglihatanku. Melalui percakapan beberapa orang, aku belajar tentang situasi saat ini di dunia luar. Keliling dunia saat ini, sudah ada tanda-tanda pemulihan Reiki. Dan jarak antara bencana alam nyata dengan bencana alam nyata, kurang dari 1 hari lagi. Selama hari ini berlalu, pemulihan Reiki akan tiba-tiba berkurang. Sementara berbagai macam makhluk bermutasi dengan liar. Buah dan rerumputan spiritual juga akan muncul dengan liar dari seluruh dunia. Dan kucing dan anjing peliharaan yang lincah dan lucu itu di hari kerja, setelah evolusi, mulai menyerang manusia seperti orang gila. Meskipun waktu mulai habis. Tapi untungnya aku ingat pernah membaca laporan di kehidupan sebelumnya. Di suatu tempat di kolam dalam area pemandangan Gunung Tianling tempatku berada. Sebuah pestisida tumbuh. Menghancurkanku ada ular piton di kehidupan sebelumnya. Setelah tak sengaja menelan. Hanya dalam beberapa bulan, ia berevolusi menjadi penjebak ganda urutan ke-6.
Dan kemudian, ketika mereka menyerang kota, membawa bencana besar bagi kemanusiaan. Aku tak berpikir dua kali tentang hal itu. Segera kembali ke legiunnya. Mulai mengorganisir pasukan berkuda legiun semut. Di bawah perintahku, 3 meter kulit pohon willow oleh pasukan semutku. Berhasil divestasi. Menjadi perahu kulit kayu kami. Dengan puluhan ribu semut menaiki kapal. Dan perahu-perahu kulit kayu yang turun menganak sungai. Menuju dataran. Keesokan paginya. Di jalan menuju tempat pemandangan. Sebuah bus wisata melaju kencang sepanjang. Mobil penuh turis. Ada yang memejamkan mata dan beristirahat. Ada yang memainkan ponsel. Tapi dibelokkan. Tapi tiba-tiba berhenti. Seketika disiagakan banyak turis di dalam mobil. Kulihat jalanan di depan. Sebuah ranting yang jatuh berhenti. Tepat ketika si pengemudi turun dari mobil dan menjauhkan ranting itu. Sebuah semburan coklat bergegas keluar dari rerumputan. Naik dengan cepat ke bawah mobil. Semburan coklat ini tak lain. Ini pasukan semutku. Dan tujuanku adalah menggunakan kendaraan manusia untuk bepergian dengan cepat. Pada saat ini, masih banyak turis di Bisuitan, area pemandangan Gunung Tianling. Mereka punya kamera atau ponsel. Ambil foto bunga-bunga merah yang bermekaran di dekat sini. Bahkan ada siaran langsung. Apakah Anda memperhatikan? Tampaknya semakin banyak kupu-kupu di lembah. Setelah seorang turis mengambil beberapa foto, tanya rekan Anda dengan rasa ingin tahu. Awalnya hanya ada beberapa kupu-kupu di dekatnya. Kali ini, ratusan dari mereka telah berkumpul. Bukankah para ahli mengatakannya? Iklim hangat tahun ini. Jadi ada lebih banyak kupu-kupu. Pendamping menjelaskan dengan tidak setuju. Seorang selebriti internet wanita menghadap telepon di dudukan lantai. Kamera memperkenalkanmu dengan suara berlebihan. Teman-teman yang masuk live stream. Kami punya mata. Lihatlah banyaknya kupu-kupu di dekat Bisuitan. Saat itu, seekor ikan mas besar tiba-tiba terbang dari kolam. Mengekspos kastanye air keemasan. Lalu kolam air yang jernih tampak mendidih. Segala macam ikan melompat keluar dari air serempak. Ribuan ikan. Ini seperti mengunjungi Raja Naga. Keajaiban menghibur mata wisatawan. Berseru. Tak seorang pun melihat bahaya di dalamnya. Sebaliknya, mereka berbondong-bondong ke sekitar kolam air biru. Mengambil foto dan mengirim video dengan ponselmu. Tapi saat kawanan burung tiba, awan hitam melayang di atas kolam. Beberapa turis berpikir ada yang tak beres. Dan saat itulah aku berada di lingkungan itu. Aku mencium aroma buah hutan. Pembuatannya cepat ditentukan. Tapi juga saat ini, lolongan melengking tiba-tiba datang dari lembah. Banyak turis menoleh untuk melihat. Aku melihat seekor serigala raksasa muncul di mulut lembah. Pihak lain mengenakan bulu perak abu-abu. Mata bercahaya. Kelihatannya benar-benar mengerikan. 7 atau 8 serigala liar mengikuti di belakangnya. Lari. Wisatawan yang memotret serigala tiba-tiba terbangun. Dan dia berlarian. Untungnya, serigala-serigala itu tampaknya sama sekali tidak tertarik pada manusia. Berlari cepat menuju kolam dinding. Para turis yang selamat hanya menghela napas lega. Di rerumputan. Tapi keluarlah seekor babi hutan seberat ratusan kaki. Lalu kolam itu melonjak. Seekor ular piton sepanjang lebih dari 5 meter. Ular juga muncul ke permukaan. Tubuhnya setebal ember. Mata hitam di kepala. Mata berbinar-binar. Seperti pembunuh yang membangkitkan. Dipenuhi dengan nafas teror yang mengerikan. Para turis terdekat langsung tercengang dengan pemandangan ini. Benar-benar membalik persepsi mereka. Saat ini, hanya di dinding tebing Bisuitan. Pohon anggur. Bunga ungu seukuran mangkuk. Bunga layu dengan cepat. Menunjukkan buah. Kabut ungu di atas. Bentuk permukaan hantu membayang. Dan buah hantu lahir. Saat aroma memabukkan memenuhi lembah serigala. Pasukan babi hutan dipenuhi kerinduan dan obsesi. Kiki berlari menuju lembah topeng hantu. Kelahiran lembah hantu ini. Seolah makhluk hidup. Kesadaran naluriah tersembunyi terbangun. Dia memiliki daya tarik yang tak bisa dijelaskan. Sehingga semua hewan mau tak mau ingin memetik dan melahap. Piton raksasa bergerak lebih dulu. Aku melihat ekornya dengan kekuatan 1000 pasukan. Tersapu keluar. Raja serigala di samping langsung dikirim terbang. Setelah jatuh lebih dari 10 meter. Langsung ke puing-puing. Aku tidak berlari mengelilingi tebing. Dan memimpin pasukan semut ke lokasi Raja Serigala. Karena menurut pengalaman hidup masa lalu.
Butuh waktu bagi ramuan untuk matang. Dan aku juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk melahap Raja Serigala. Mendapatkan beberapa poin energi untuk meningkatkan beberapa kekuatan. Omong-omong, beri ular piton kesempatan untuk membantu membersihkan tempat kejadian. Pada saat ini, mata wisatawan terfokus pada tebing. Bekas ular boa menarik perhatian. Mereka tidak menyadarinya sama sekali. Lebih dari 20 meter jauhnya, di antara semak-semak lebat, ada benda berwarna coklat kemerahan yang merangkak dengan cepat. Ditenggelamkan Raja Serigala yang sekarat. Hanya karena pemulihan Reiki global di kehidupan sebelumnya. 99% dari semua makhluk hidup telah bermutasi. Tidak hanya ada rumput setinggi 100 meter, pohon setinggi kilometer, bahkan tikus seukuran rumah. Manusia telah berubah begitu sedikit. Menghadapi kumpulan demi kumpulan binatang buas yang menyerang. Manusia bahkan telah menggunakan senjata nuklir, tapi tetap hanya bisa bersembunyi di benteng yang kuat. Asma dan aku, sebagai anggota kubu manusia, tapi bisa terlahir kembali setelah mati hingga bencana melanda. Tak pelak lagi, inilah yang Tuhan berikan padaku sekali. Kesempatan untuk menyelamatkan umat manusia. Belum lagi, begitu terlahir kembali, aku membangkitkan sistem pemurnian Deverer. Bukan hanya dengan melahap makhluk lain. Jadikan dirimu lebih kuat. Itu juga bisa mengarahkan kecelakaan, didorong oleh kelompok untuk dirinya sendiri. Bahkan semut yang mengikutiku akan semakin kuat. Untuk tetap berada di garis depan evolusi. Saya mengandalkan kenangan kehidupan masa lalu. Datang ke area pemandangan Gunung Tianling. Rumput roh akan lahir di sini hari ini. Dan tujuan saya adalah mendapatkannya. Tapi aku tak menduga itu. Pada saat ini, sudah ada 3 binatang mutasi. Menembak untuk menyambar negara tetangga. Hanya tatap muka. Raja Serigala Putih langsung dikirim terbang oleh ular piton. Setelah jatuh lebih dari 10 meter. Langsung ke dunia galau. Melihat pemandangan ini, aku segera memimpin pasukan semut. Berlari menuju lokasi Raja Serigala. Karena menurut pengalaman hidup masa lalu, butuh waktu untuk obat mujarab matang. Dan aku juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk melahap Raja Serigala. Mendapatkan beberapa poin energi untuk meningkatkan beberapa kekuatan. Omong-omong, beri ular piton kesempatan untuk membantu membersihkan tempat kejadian. Di bawah perintahku, segerombolan puluhan ribu semut akan segera. Raja Serigala yang sekarat, tenggelam dan aku melompat lebih dulu. Andai Raja Serigala tidak terluka, aku ingin memimpin pasukan semut untuk melahap. Diperkirakan ia akan melewati beberapa lika-liku. Tapi sekarang pihak lain telah jatuh koma. Hanya sebentar. Bunyi bip sistem terbayang di benakku. Ding! Host mendapatkan 180 energi dengan melahap Raja Serigala. Melihat hampir 200 poin energi yang baru terkumpul. Aku tidak akan menyimpannya. Ini adalah pertama kalinya memanggil 20 api merah biasa. Terobsesi untuk mengembangkan mereka. Pada saat ini, aku senang. Api mutan urutan pertama yang dimiliki oleh yang lebih rendah. Jumlahnya telah mencapai lebih dari 120. Perang saat ini. Lebih banyak kekuatan tempur berarti lebih banyak harapan untuk kemenangan. Ketika aku memimpin pasukan semut lagi. Ketika kembali ke tebing. Pertempuran telah memanas. Mata Raja Babi Hutan bersinar merah. Seperti truk berat. Bergegas bangkit dengan lolongan di mulutnya. Namun, serangannya sia-sia. Namun, sepotong masih beratnya beberapa ton. Batu besar itu hancur. Kerikil berjatuhan menuruni lereng bukit. Bagaimana bisa babi hutan memiliki kekuatan yang begitu besar? Apakah ini kuda? Pasti ada yang salah dengan hewan-hewan di lembah. Diskusi di siaran langsung telah terus-menerus. Banyak orang merasa, cara binatang ini bertarung agak di luar imajinasi. Aku tahu di dalam hatiku. Tirai pemulihan Reiki dimulai. Beberapa hewan telah bermutasi terlebih dahulu. Raja babi hutan tidak terluka setelah serangannya yang gagal. Menggelengkan kepala. Bergegas menuju ular boa lagi. Ayam jantan gagal lagi. Tapi mangkuk di sebelahnya. Pohon-pohon bermulut tebal mematahkan 3 atau 4 berturut-turut. Dan ular boa mengambil kesempatan ini untuk memutar tubuhnya. Seperti terbang tertiup angin. Melompat dari jarak lebih dari 10 meter di udara. Lalu ia memuntahkan racun bau. Diselimuti musuh. Bulu tebal Raja Babi Hutan. Armor di bawah aksi racun. Mulai membusuk. Berdarah. Sadarlah Raja Babi Hutan. Aku tahu aku bukan tandingan ular boa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun,
Ia berbalik dan melarikan diri ke kedalaman hutan. Si ular boa yang menang. Mendaki ke negara topeng hantu. Ia bisa merasakan bahwa kerajaan topeng hantu akan segera beranjak dewasa. Namun, saat ini, aku keluar bersama pasukan semut. Ada sedikit sarkasme pada siluman ular boa. Buka mulutmu untuk memuntahkan racun. Aku segera memberi perintah pada pasukan semut. Lalu kau melompat ke atas. Jatuh di atas tubuh ular boa. Mulai menggigit. Ratusan semut api merah mutan urutan pertama menyusul. Juga melompat dari dedaunan semak-semak. Ribuan semut api merah biasa tersisa. Lalu dikelilingi tanah. Hanya dalam waktu 10 detik, tubuh ular piton besar itu diselimuti semut api merah. Setelah secara visual menembus armor belah ketupat, aku segera menyuntikkan racun asam asetat urutan ketiga. Si ular boa constrictor tampak ketakutan di matanya. Rasanya tubuh ular itu seperti disengat sejuta jarum baja. Dan ia berteriak-teriak. Tubuh itu terus berguling-guling di semak-semak. Selama beberapa saat, seluruh lembah seolah porak-poranda diterpa angin dahsyat. Percikan vegetasi. Berdebu. Ada 2 turis lebih dari 10 meter jauhnya yang tak bisa menghindar. Langsung disapu ekor ular piton. Terbang ke udara dan pecah menjadi 2. Berdarah. Para turis yang menyaksikan kesenangan itu bereaksi, berteriak dan berlari keluar lembah. Hanya dalam waktu 2 menit, seluruh lembah sepi. Namun, di bawah serangan legiunku puluhan ribu semut, si ular boa hanya berjuang selama beberapa menit. Mati. Lalu tubuh besarnya menghilang secara misterius. Di panel sistemku, suara yang telah lama hilang terdengar lagi. Sang tuan rumah melahap ular piton soliter urutan pertama. Memperoleh 600 permukaan energi. Di saat yang sama, mie hantu akhirnya matang. Aku segera merangkak menuju dinding batu bersama pasukan semut. Lihatlah ukuran telurnya. Buah mie hantu mengeluarkan asap ungu. Aku hanya membuka mulut dan makan. Buah hutan menghilang dalam sekejap. Aku berhasil mendapatkan 12.000 poin energi lagi. Poin energi ini cukup membuatku berevolusi menjadi api mutan 4 kali. Yang malang. Aku hanya merasakan energi agung tumbuh di dalam diriku. Kemudian asap merah memenuhi udara. Itu menyelimuti tubuhku di dalamnya. Dengan suara berderak dari permukaan tubuh. Seperti kacang goreng. Setiap sel menarik energi dan membelah. Pemurnian fusi. Hanya beberapa menit kemudian, aku menggoyangkan tentakelku. Mikrotekanan adsorpsi pelepasan naluriah. Menyebar dengan cepat di sekitar. Tutupi dengan radius puluhan meter. Pasukan besar semut, dirangkai menjadi satu kesatuan. Biarkan seluruh lembah diselimuti suasana dingin dan menakutkan. Seolah-olah binatang raksasa telah terbangun. Panjangku 10 cm saat ini. Ukuran telur kepala. Sepasang taring tajam tumbuh dari rahang atas. Seperti belati yang ditempa oleh King Kong. Aku menggigit dengan santai. Anda bisa langsung menggigit batu seukuran telur angsa menjadi grafit. Dia memiliki lebih banyak sarana serangan. Salah satu yang masih memiliki banyak energi tersisa. Itu hanya bisa meningkatkan kemampuan mutasi. Pikirkan tentang itu. Saya akan meningkatkan hormon sadar saya ke level 4 terlebih dahulu. Dengan cara ini, saya bisa memanggil lebih banyak tentara suku. Tapi yang tidak pernah saya pikirkan adalah hormon sadar tingkat 4. Bisa memanggil 100.000 semut. Menjadi milikmu sendiri. Dan kita benar-benar dapat menggunakan poin energi itu. Tingkatkan dan berevolusi ke Chen Ming. Tingkatkan kelayanan militer tempur peternakan B. Kritik pengintaian sarang B, Del. Dan, feromon yang ditingkatkan juga dapat mengontrol organisme lain. Pada saat yang sama, saya juga terbangun ke grup dan kemampuan mutan tubuh dan senjata. Saat aku sedang mencari kemampuan yang baru ku dapat. Saat bersemangat, sesuatu juga terjadi di dunia manusia. Di taman bermain sekolah. Guru olahraga. Itu dilakukan pada beberapa siswa olahraga sekolah menengah atas. Tes 100 meter. Untuk meningkatkan kekuatan, saya memerintahkan kelompok kedua untuk memburu aliansi racun dunia yang benar. Dan melahap buahnya. Berhasil berevolusi menjadi semut api merah mutan urutan keempat. Saat ini, baru 3 hari sejak pemulihan Reiki. Dekat kolam dinding Gunung Tianling. Babi hutan besar itu melolong keras hari itu. Melihat aliran tentara B yang terus-menerus di depan Anda. Mata babi hutan itu menunjukkan ekspresi ketakutan. Di bawah perintahku,
Sejumlah besar semut api merah yang bermutasi naik ke tubuhnya. Tapi bulunya juga disuntik dengan asam asetat. Melihat babi hutan yang semakin lamban, saya sangat puas. Bahkan jika Anda tidak terlibat secara pribadi dalam serangan itu, tentara F-Vote juga luar biasa. Setelah menangkap babi hutan ini, aku tidak melahapnya. Aku akan menguji kemampuanku, karena sangat jelas di panel sistem. Tinggal, Tuhan dapat menyuntikkan feromon kesadaran ke makhluk lain, untuk saling mengontrol. Level dan durasi makhluk yang dikendalikan, akan ditentukan oleh kekuatan tuan rumah. Jadi saya tidak mengatakan apa-apa. Dia membuka mulut besarnya dan menyorotkannya ke kepala babi hutan itu. Dengan grup, kabut merah dengan cepat menggali ke dalam tubuh babi hutan. Majikan Ding melepaskan hormon kesadaran Orde 4. Konsumsi 300 poin energi. Berhasil mengendalikan babi hutan untuk menjadi doppelganger. Permintaan sistem juga berdering. Aku merasakan kesadaranku bergetar hebat. Tiba-tiba muncul sebuah gambar. Vegetasi di sekitarnya menyusut dengan cepat. Dan subjek B itu berubah menjadi semut kecil. Dan itu membuatku bersemangat. Karena saya memperhatikan gambar yang baru saja muncul dalam kesadaran saya. Dengan bantuan mata babi hutan. Ini semacam visi alternatif yang umum. Ini setara dengan sepasang mata ekstra. Dan setelah memiliki doppelganger Raja Babi Hutan, lebih mudah bagi Subu untuk Legiun B untuk bergegas. Tidak sulit merangkak. Gunakan saja Wild Boar King sebagai tunggangan. Tidak hanya itu. Setelah mengkonsumsi 200 poin energi lagi, bulu Raja Babi Hutan awalnya dimakan semut, juga pulih dengan cepat saat ini. Warna bulunya lebih hitam dan tembus cahaya, belum lagi. Itu berevolusi dari binatang biasa menjadi binatang buas. Gading tajam bersinar di pohon setebal wastafel. Prestasi itu langsung menghancurkan pohon itu berkeping-keping. Ini membuatku menghela nafas. Hanya berevolusi ke urutan pertama. Dengan kecepatan dan kekuatan seperti itu, jika dia terus meningkat, bukankah saya akan membesarkan satu di masa depan? Doppelganger Raja Babi Hutan. Dan saya sangat bersemangat tentang itu. Tapi aku tidak puas. Karena saya tahu betul, untuk selamat dari bencana, kekuatan saat ini jauh dari cukup. Instruksi kebangkitan Reiki saat ini dimulai. Dengan perkembangan selanjutnya, retakan ruang akan muncul di mana-mana. Kemudian alien dari luar akan tiba. Itu adalah momen paling tragis dari takdir manusia. Alien yang telah melewati celah-celah di luar angkasa. Banyak alam yang setara dengan binatang iblis tingkat Ki. Bahkan senjata panas di atas level 10 tidak berpengaruh. Hanya satu kelompok pada satu waktu. Kau dapat dengan mudah menghancurkan seluruh kota manusia. Kota itu bahkan menghancurkan negara kecil. Karena itu, yang terpenting bagi saya sekarang adalah terus meningkatkan kekuatan saya. Tapi saat aku akan pergi dengan Legiun Yi, tapi menemukan hal yang luar biasa. Tanah hantu awalnya tumbuh di atas kolam Bisui. Sebuah anggur darah berwajah hantu baru telah tumbuh. Tapi aku ingat dengan jelas. Pasukan manusia memasuki lembah 2 hari lalu. Setelah beberapa penyelidikan, tanaman merambat layu asli telah digali oleh akar. Tak mungkin ada sisa. Itu membuatku secara naluriah merasa sedikit aneh. Namun, ketika saya datang ke tebing untuk memeriksanya, sistem prompt terdengar ding lagi. Saya menemukan strain lain dari Yiping Ghostface Bloodfin. Baca pengenalan sistem. Dan saya sangat bersemangat. Pohon anggur hantu ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Itu sebenarnya milik ramuan yang bisa membawa kehidupan. Dan aku juga tiba-tiba menyadari sesuatu. Lembah ini mungkin tidak sederhana. Setelah hati-hati memeriksa lingkungan lembah, aku mengarahkan pandanganku pada kolam air biru yang dekat. Menurut pengenalan tempat yang indah, titik terdalam Bisuitan adalah 15 meter. Bagian bawahnya adalah pantai berbatu. Ada juga sungai gelap yang menghubungkan kedalaman gunung. Meskipun tidak ada lumpur yang terlihat dari pantai, tapi aku bisa membuat Raja Babi Hutan pergi ke dasar air sebelum doppelganger. Saat Raja Babi Hutan mendapatkan perintahku, perlahan tenggelam ke dasar. Gambar yang saya lihat berubah lagi. Awalnya berwarna kuning tua di sekitar. Saat kedalaman penyelaman meningkat, tekanan air di kedalaman juga meningkat. Kesadaranku juga sedang diperas. Tepat ketika aku hampir menyerah, klon babi hutan akhirnya menyelam ke dasar kolam. Anggota badan di bebatuan halus. Arti dari dasar kolam sangat menarik. Tekanan airnya sangat tinggi. Aku bahkan bisa merasakannya.
Tubuh babi hutan berderak. Suara berderit. Lalu aku, dengan doppelganger dari Wild Boar King sebagai medianya. Aku bisa merasakannya samar-samar. Ada zat samar yang tidak diketahui tumpah dari dasar air. Di atas batu di sampingku. Baunya lebih menyengat. Ternyata nol. Makan sendiri dan tebak dengan benar. Jauh di dalam altar. 9 dari 10 ada urat spiritual yang tersembunyi. Ini adalah keberadaan urat spiritual. Baru kemudian anggur darah wajah hantu berakar dan bertunas untuk kedua kalinya. Dan itulah mengapa konstriktor boa hanya akan bertahan beberapa bulan. Menjadi pembunuh 6 alam. Saya baru saja akan memanipulasi doppelganger babi hutan untuk terus menjelajah. Tiba-tiba, dia merasakan suara aneh datang dari belakangnya. Apa yang tampaknya? Makhluk mengerikan dengan susah payah menggerogoti tulang. Aku baru saja mengendalikan doppelganger babi hutan dan menoleh. Saya melihat gua sungai yang gelap di belakang saya. Mata merah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Itu adalah sekumpulan ikan aneh dengan mulut penuh gigi tajam. Sebelum aku bisa bereaksi, ikan aneh itu berenang dengan cepat. Ini adalah makanan menurut bulu babi hutan. Untungnya, Raja Babi Hutan berevolusi menjadi binatang orde pertama. Memiliki kemampuan untuk bermutasi armor kulit babi. Tidak ada cedera dalam waktu singkat. Tapi semakin banyak ikan aneh di sekitar Anda, semakin Anda bermain. Saya tidak berani terus menjelajah. Jadi saya memberi perintah. Biarkan Raja Babi Hutan membuka mulutnya. Setelah mengambil camilan, dia meluncur dengan cepat dan anggota tubuhnya mulai melayang. Tapi aku tidak pernah memikirkan itu. Ikan-ikan aneh di dasar kolam mengikuti dari belakang. Gila menggerogoti bulu babi hutan. Hanya dalam beberapa menit. Area air yang luas diwarnai merah darah. Setelah keluar dari air, Raja Babi Hutan menjerit melengking. Berenang menuju penyelaman. Dan akhirnya saya melihat seperti apa monster ini. Beberapa seperti ikan tenggorokan kuning sebelum kebangkitan Reiki. Hanya saja individu menjadi beberapa kali lebih besar, belum lagi. Gigi di mulutku bahkan lebih tajam. Bau berdarah babi hutan. Membuat naluri haus darah mereka lebih kuat. Perhatikan mangsanya berenang untuk menyelam. Sekolah ikan aneh masih menggigit bulu Raja Babi Hutan. Raja Babi Hutan meraung langsung. Melompat keluar dari air. Lebih dari 20 jatuh dengan keras di pantai. Ada kepanikan tentang meninggalkan air. Mereka buru-buru melepaskan gigi mereka. Geser sirip ke arah air. Pergi ke tengah jalan. Tapi aku tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi. Di bawah perintahku. Tentara semut bergerak cepat. Ikan aneh ini benar-benar tenggelam dalam sekejap. Segera setelah serangkaian bunyi bip sistem terdengar. Tuan Rumah Ding. Dapatkan 37 energi dengan melahap ikan bersuara kuning cair. Inang Ding melahap ikan tenggorokan kuning cair. Dapatkan 52 poin. Hanya dalam 2 menit. Aku melahap ikan aneh yang terdampar. Dan dapatkan ribuan poin energi. Setelah membersihkan ikan aneh itu, saya mulai menjelajahi bebatuan yang dibawa kembali oleh doppelganger babi hutan. Setelah semakin dekat, aku bisa. Saya dapat dengan jelas merasakan energi kaya yang terkandung di dalamnya. Ini pasti camilan. Aku hanya tidak tahu itu yang terbaik. Dengan rasa penasaran, aku menggunakan kekuatan melahapku. Tuan Rumah Ding. Menelan camilan air 2 botol mendapatkan 800 energi. Mendengar bunyi bip sistem, saya bersemangat lagi. Tanpa diduga, sebuah batu diambil dengan santai dari dasar altar. Ini sebenarnya camilan kelas 2. Dengan cara ini, mengapa pergi sejauh ini? Pergi jauh-jauh ke Nanyang untuk menemukan sesuatu untuk menulis sebuah kasus. Dimungkinkan untuk memiliki lembah ini. Membangun basis. Go berkembang selama ada cukup fagositosis sementara. Anda dapat meniru yang berkepala 2 di kehidupan Anda sebelumnya. Keajaiban yang diciptakan. Berevolusi menjadi binatang tier 6 hanya dalam beberapa bulan. Dan bahkan lebih cepat. Lagi pula, saya mulai lebih awal dari ular piton. Keuntungan penggerak pertama saya. Tempat pemulihan Reiki. Saya telah berevolusi menjadi monster tier 3. Satu-satunya masalah sekarang adalah bagaimana menyelam ke pantai untuk menemukan lebih banyak batu roh. Sebelumnya, dengan bantuan doppelganger babi hutan, saya telah melihat apa yang ada di dalam air. Batu aneh di dasar kolam, Lin Sue, memiliki kegelapan yang menggantung gelap dan unikom. Ada banyak suara kuning yang terasing. Meskipun orang-orang ini belum tumbuh menjadi binatang buas urutan pertama,
Tapi telah ada sedikit. Gigi mereka luar biasa tajam. Seperti belati yang terbuat dari paduan. Bahkan beberapa armor kulit babi bisa digigit. Jika bukan karena janjiku barusan, itu tidak akan benar. Dengan cepat membagi babi hutan menjadi kapak. 9 dari 10. Orang ini yang harus disalahkan karena dimakan menjadi kerangka. Sedangkan diriku, tidak mungkin langsung menyelinap ke altar tubuh. Pasukan Befot berkuasa di darat. Bukan berarti kau bisa melakukan apapun yang kau mau di bawah air. Setelah sedikit berpikir, maka aku pun memutuskan. Pertama, gunakan poin energi untuk membantu Raja Babi Hutan berevolusi dan mengupgrade. Dengan teriakan di lembah, burung-burung yang hidup di hutan sekitar disiagakan. Terbang ke udara. Sel King Boar memulai perpaduan evolusioner. Variasi yang membelah. Tubuh mengembang seolah-olah mengembang. Butuh waktu sekitar 5 menit. Raja Babi Hutan berangsur-angsur berhenti berteriak. Mata mendapatkan kembali kejernihannya. Tubuh secara langsung telah berlipat ganda ukurannya, belum lagi. Kedua gading di mulutnya menjadi panjang 50 cm. Bersinar seperti pisau baja paduan. Dan tidak hanya itu. Pada saat ini, Raja Babi Hutan telah berevolusi menjadi 2 tingkat binatang buas. Dan membangkitkan skill baru, Phantom Rush. Maka aku segera memerintahkan Raja Babi Hutan untuk menyelam lagi. Monster-monster yang baru saja memasuki dasar altar bergegas lagi. Namun, kali ini mereka tidak menggigit armor kulit Raja Babi Hutan. Hanya saja gigi mendesis. Sangat menembus. Aku tak peduli dengan keanehan. Biarkan doppelganger babi hutan terus mencari di dasar altar. Setelah beberapa saat, aku menemukan camilan lain. Saat babi hutan mencengkeram batu ke permukaan. Terburu-buru ke pantai. Selusin tidak. Ikan aneh yang melepaskannya juga dibawa ke darat. Ditenggelamkan oleh pasukan beku. Itu menjadi sumber energiku. Panen ini telah memberiku ide-ide baru. Doppelganger babi hutan dengan kulit kasar dan daging tebal. Itu bisa dijadikan umpan untuk memancing. Ini dia. Raja babi hutan terus menyelinap ke altar untuk memancing ke darat. Monster terus dilahap olehku. Tapi setengah hari. Semakin sedikit tandi ikan aneh. Pada akhirnya, berkurang tajam menjadi puluhan. Dan aku mendapat lebih dari 5.000 poin energi. Sayang sekali hal baik seperti itu. Itu tak bertahan lama. Aneh bahwa aku tampaknya telah menjadi jauh lebih pintar. Mereka hanya bersembunyi di dasar kolam dan menyerang. Dia tak menyelam lagi. Aku tak bisa terus memancing. Oleh sebab itu, aku hanya bisa menginvestasikan energiku terlebih dahulu. Area pangkalan sedang dibangun. Karena telah diputuskan untuk mengubah bisuitan lembah menjadi basis. Aku tentu saja harus merencanakan dengan baik. Prioritas langsungnya adalah membangun sarang untuk Legiun B. Bagaimanapun, di grup B, kecuali di kemudian hari, semut lain berumur sangat pendek. Biasanya hanya hidup beberapa minggu atau lebih. Karena pasukan klan adalah strategi utamaku. Aku tak bisa marah pada mereka karena mengabaikannya. Setelah menolak ide mereka berevolusi satu persatu, satu-satunya solusi yang ada saat ini adalah menggali sarang. Tempatkan makanan ringan di dalam untuk membuat puncak pengumpulan sederhana. Biarkan pasukan B hidup di dalamnya. Dalam lingkungan spiritual yang kaya, banyak semut menerobos sendiri. Hanya memikirkan hal ini, aku langsung merekrut ratusan semut biasa, lalu meletakkan tentakel di kepala di sekitar tangan. 9 titik energi yang dikonsumsi tuan rumah. Tingkatkan bawahan ke kursi bersarang mutan urutan pertama. Dengan suara prompt yang terus-menerus. Ukuran tubuh obsesif semut juga berubah dengan cepat. Hanya dalam waktu 10 menit. Aku mengeluarkan hampir 1000 poin energi. Berhasil mengubah ratusan semut biasa menjadi kursi bersarang. Kau melubangi batu ini. Bangun sarang untukku dengan legiunku. Aku langsung memberi perintah pada subjek di depanku. Tempat bersarang yang dipilih adalah Fin darah wajah hantu. Di sebelah tebing ada raja. Ratusan kursi bersarang melepaskan napas serempak, lalu berbalik dan pergi. Tinggal satu sarang yang memancarkan bau aneh. Kursi diam di tempat. Ada apa dengan orang ini? Kau tak mau bermalas-malasan, ya? Dan aku bingung. Baru saja akan dilepaskan, Wang Weizong memaksa perintah. Tapi si kecil cepat-cepat merangkak di depanku. Dan melepaskan gas. Si kecil melihat raja. Si kecil punya sesuatu untuk dilaporkan. Setelah menghabiskan hampir 1000 poin energi, berhasil membiarkan ratusan semut biasa berevolusi menjadi
Setelah bersarang, aku membuat penemuan tak terduga. Salah satu dari mereka benar-benar melahirkan Ganoderma lucidum. Dia tidak hanya mengerti perintahku membangun sarang, ia juga mengusulkan rencana agar aku membangun istana kerajaan. Dan ini membuatku terkejut. Bagaimanapun, semut memiliki IQ hampir nol. Agar tentara B belajar memotong kayu untuk menyeberangi sungai. Banyak usaha. Setelah menerapkan keterampilan menyelidik untuk itu, aku terkejut menemukan, orang ini telah berevolusi menjadi kursi bersarang mutasi. Tidak hanya memiliki Lexus awal, ia mampu memimpin tim. Aku gembira. Nama yang diberikan kepada si kecil ini. Setelah menyerahkan komando bersarang kepada Yi, aku segera merekrut ratusan semut biasa. Jalankan tes. Tak lama kemudian aku sudah memanen bersama semut bersarang. Semut pertempuran. Pengintaian semut ternak tidak satu pun. Mutan semut termasuk total 4 lengan. Dan itu membutuhkan banyak energi. Tapi imbalannya sangat besar. Hanya 4 hari. Sarang semut raksasa. Tepat di depanku. Bahkan sebagai manusia di kehidupan sebelumnya, aku tak bisa menahan napas. Yi Yizhen terlahir sebagai pembangun ulung. Tidak hanya ada 4 pintu masuk, sepanjang jalan di seberang. Ia memiliki aula seluas 20 meter persegi. Bahkan gudang dan rute pelarian sudah tersedia. Ketika aku memikirkan evolusi semut, ada kemungkinan tertentu bahwa kebijaksanaan akan lahir. Aku semakin bersemangat untuk para jin. Setelah beberapa hari mencari, sebagian besar kudapan yang ditambang di dasar piring. Semuanya sudah digeledah olehku. Tapi jarak dari menata kota Juling, masih ada celah tertentu. Sayangnya, kecepatan penambangan pasukan semut terlalu lambat. Mustahil menambang urat nol di dasar kolam dalam skala besar. Hal ini membuatku ingin anjingku berkembang. Aku juga harus memilih keluar lembah dan pergi ke Beijing. Penjara sekolah. Mencari zirah besi urutan keempat yang pandai menggali lubang. Menurut catatan kehidupan masa lalu, dia pernah menggali di bawah tanah di kota asing. Untuk membangun kerajaanmu sendiri. Bagian terdalam adalah kedalaman ribuan meter. Terowongan yang terhubung dengan baik membuat manusia tak berdaya. Pada akhirnya, seluruh kota hanya bisa ditinggalkan. Sama seperti aku sedang berpikir, bagaimana kau bisa mengubah zirah besi itu menjadi doppelgangermu sendiri? Tiba-tiba, lolongan menara datang dari jauh. Sebelumnya, agar membiarkan Raja Babi Hutan keluar mencari makan, aku sengaja membuka kendali pikirannya. Tapi aku tak menyangka masalahnya akan beres secepat ini. Setelah menyadari ada yang aneh, aku segera mentalnya terpaut dengan pihak lain. Punggung Raja Babi Hutan saat ini berdarah. Beberapa luka dalam. Terlihat, seekor burung besar melayang-layang di langit. Ia telah mengambil Raja Babi Hutan sebagai mangsanya. Aku melihat binatang buas dan burung-burung berkicau lagi. Tekanan mikronapas yang mengerikan. Seketika memenuhi seluruh langit. Gunung dan hutan yang semarak semuanya tertinggal. Itu adalah elang raksasa. Tidak hanya satu lampu melebihi 10 meter. Sepasang cakar berdiri seperti pisau baja yang terbuat dari paduan tajam. Setelah mengetahui bahwa doppelganger Raja Babi Hutan bukanlah lawan, aku segera mengendalikan Raja Babi Hutan dan melarikan diri. Pada saat yang sama, pasukan semutku juga bergerak cepat. Diam-diam diletakkan Raja Perangkap. Saat pedang emas lewat, elang raksasa jatuh lebih dari 100 meter dalam sekejap. Saat kau merasakan krisis hidup dan mati, aku segera membuat doppelganger Raja Babi Hutan berhenti melarikan diri. Melompat lebih dari 10 meter ke samping. Serangan elang emas raksasa gagal. Tapi tetap meraih batu besar hingga berkeping-keping. Setelah lolos dari bencana, Raja Babi Hutan tidak berhenti. Terus berlari. Elang yang marah dengan cepat meraih batu besar. Memukul Raja Babi Hutan. Untuk menghindari batu-batu besar, Raja Babi Hutan berhenti lagi untuk menghindar. Tapi saat berikutnya, dia masih dicengkeram elang raksasa. Kardus kulit babi tebal ditembus. Dalam sekejap darah. Melihat bahwa Raja Babi Hutan hendak melarikan diri ke lembah, serangan ketiga Jing Diao juga mengikuti. Raja Babi Hutan buru-buru menggunakan analisis hantu. Dalam sekejap, jarak 20 atau 30 meter muncul. Inilah saat peringatan. Lolos dari pukulan paling mematikan. Setelah terjun ke lembah, kecepatan Raja Babi Hutan juga melambat. Perhatikan saat mangsa melambat di bawah. Elang raksasa berencana menyerang lagi. Tapi segera, naluri binatang membuatnya waspada.
Pada saat ini, Raja Babi Hutan berhenti di area terbuka. Hanya ada beberapa anakan kesepian di sekitar. Tak ada bahaya yang terlihat. Keinginan akan makanan akhirnya mengalahkan naluri krisis. Elang emas raksasa putar balik. Ia bergegas menuju Raja Babi Hutan lagi. Namun, ia tak menyadari. Pohon-pohon kecil itu diselimuti banyak semut merah. Masing-masing tersembunyi oleh dedaunan. Dan 6 betis mengencang menjadi mata air ekstrim. Kau bisa melompat kapan saja. Itu adalah sangkar tak kasat mata. Saat elang raksasa menukik ke bawah lagi. Sayap membawa dedaunan yang ditiup angin. Raja Babi Hutan yang terlambat bereaksi. Beberapa tertangkap sekaligus. Pada saat bersamaan, puluhan ribu legiun semut di bawah kepemimpinanku. Melompat bersama. Satu demi satu jatuh di punggung elang emas. Tiba-tiba rimba sunyi mendidih. Pasukan semut menunjukkan wajah mengerikan. Saat Anda memanjat bulu, ia membuka, menggigit. Dalam teriakan marah elang halus yang merasakan bahaya. Pada saat yang sama, dia juga dengan cepat kehilangan Raja Babi Hutan. Dan sayap mereka terbang ke langit. Banyak kaki bayangan yang terlambat untuk berdiri kokoh. Jatuh saat ini. Tapi masih ada puluhan ribu dari mereka yang menolak untuk melepaskannya. Itu menembus bulu dan menggigit dagingnya. Patung raksasa itu tiba-tiba merengek. Kecepatan bergegas menuju Tian Qiong juga semakin cepat. Dia ingin menggunakan langit. Angin segar meniup semut. Dan itu bekerja dengan sangat baik. Tidak hanya banyak semut biasa yang gagal menggenggam. Bahkan aku terpesona. Tidak hanya itu. Jelas saya telah menyuntikkan racun asam asetat kelas 4. Elang raksasa itu tampaknya tidak terpengaruh sedikit pun. Ketika bulu-bulu di bagian belakang diikat, sinar guntur muncul pada saat yang bersamaan. Langsung membakar puluhan ribu racun etil menjadi abu. Saya juga merasa agak mati rasa. Tentang ini, saya bergegas untuk menghilangkan semua racun asam asetat di tubuh saya. Sebuah otak disuntikkan ke dalam patung halus. Tepat ketika saya pikir racun asam asetat tidak akan bekerja. Kecepatan ukiran raksasa telah melambat. Lihat informasi yang ditampilkan di panel sistem. Dan aku terkejut. Elang ini hanya bisa berburu Raja Babi Hutan Orde ketiga. Hanya urutan kedua. Mengesankan. Itu adalah pembunuh 9 alam dalam ingatan kehidupan masa laluku. Raja burung dapeng angin dan guntur yang terkenal. Memikirkan kehidupan masa lalu. Bencana besar yang disebabkan oleh pihak lain terhadap kemanusiaan. Saya tidak sabar untuk segera melahapnya. Tapi kemudian saya menyadari bahwa saya juga seorang pembunuh. Tapi tidak langsung melakukannya. Meskipun saya berencana untuk berada di masa depan ketika retakan ruang muncul. Berdiri dan bantu umat manusia bertahan melawan tentara. Tapi aku tidak akan tunduk pada kemanusiaan. Selain itu, terlalu boros bagi binatang jenis ini untuk dimakan secara langsung. Mungkin juga lebih berharga sebagai doppelganger. Tepat ketika saya menempatkan hormon seks urutan keempat. Saat menyuntikkan tubuh berukir. Sebuah kecelakaan terjadi. Ding! Tuan rumah melepaskan hormon sadar orde keempat dan mengkonsumsi 900 energi. Titik terang mengontrol angin dan guntur-guntur gagal. Ding-ding mendengarkan nada cepat dari sistem. 3 pelepasan hormon kesadaran berturut-turut. Itu telah menghabiskan lebih dari 2000 tahun energi saya. Tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Tepat ketika saya tidak mengharapkan apapun dari ketiga kalinya. Nada prompt sistem berbunyi lagi. Selalu senang bahwa tuan rumah berhasil mengendalikan petir angin keemasan Peng. Menjadi doppelganger. Tapi aku tidak senang. Busur emas. Mulai jatuh dengan cepat. Ternyata dia mengalami koma karena cedera serius. Sebagai upaya terakhir, saya hanya bisa menghabiskan 1000 poin energi lagi. Untuk pulih dari luka-lukanya. Setelah setengah jam menjinakkan. Doppelganger ukiran elegan sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Pertempuran ini. Meskipun itu memungkinkan saya untuk menebus kurangnya kekuatan tempur udara, tapi itu juga menghabiskan ribuan poin energi. Mereka bahkan kehilangan sepertiga dari tentara B. Untungnya, setelah memiliki doppelganger ukiran yang bagus, jauh lebih nyaman untuk pergi ke daerah salju di utara untuk menangkap baju besi. Lalu saya mengeluarkan ribuan poin energi. Riasan untuk 100.000 B. Segera setelah saya mengambil 80.000 dari mereka di atas persiapan elang emas. Lebar sayap elang emas. Dengan demikian memulai perjalanan ke daerah bersalju di utara. Karena takut mengganggu manusia,
Saat melewati kota-kota di sepanjang jalan, saya secara khusus meminta elang emas untuk meningkatkan ketinggian terbangnya. Tapi aku tidak menyangka akan mengalami masalah. Sebuah kota kecil di kejauhan. Senjata panas terus menyemprotkan ular api. Membuat suara dadada. Ada orang dan mobil berkeliaran di mana-mana. Di belakang mereka, banyak tentara dengan senjata. Menggunakan pistol untuk bertahan melawan serangan binatang itu. Tikus mutan yang tak terhitung jumlahnya sepanjang 30 atau 40 cm. Guru swasta terus-menerus melancarkan serangan terhadap manusia. Garis pertahanan yang dibentuk oleh para prajurit akan segera dilanggar. Untuk sesaat, itu mengingatkan saya pada semua jenis kehidupan masa lalu. Tikus mutan bukanlah individu yang sangat berbahaya. Tetapi jumlah binatang buas jauh melebihi jumlah manusia. Disebabkan oleh ras manusia di hari-hari awal bencana. Kerusakan besar. Kemampuan reproduksi yang kuat tidak mungkin dibunuh. Saya mengalami kesulitan itu. Alam tidak bisa duduk diam. Segera mengeluarkan perintah kepada elang emas. Saat elang emas mengeluarkan nama yang provokatif. Raja tikus yang bersembunyi di kegelapan tidak mau kalah. Tikus mutan berbalik satu demi satu. Lari ke arah kita. Namun, detik berikutnya, elang baru saja mengepakkan sayapnya. Semut yang tak terhitung jumlahnya jatuh darinya. Imitasi. Buddha. Awan asap coklat kemerahan jatuh ke segerombolan tikus. Tidak lama, saya melihat area tikus yang luas menjerit melengking. Suara. Mereka semua membenturkan kepala mereka ke dinding. Secara mengejutkan diracuni oleh asam asetat. Dengarkan nada cepat yang terus berdering oleh sistem. Dan saya senang, hanya dalam beberapa menit, lebih dari 4.000 poin energi. Jika kita bisa memusnahkan semua tikus mutan hari ini, saya bahkan mungkin berevolusi menjadi kelas 5. Pada saat yang sama, saya juga memperhatikan kamera yang mendekat. Saya tidak terlalu memperhatikan drone. Sebaliknya, terus arahkan semut untuk melancarkan serangan. Sepertinya merasakan ada sesuatu yang salah. Raja tikus yang bersembunyi di kegelapan buru-buru memanggil tikus untuk mundur. Namun, aku tak akan memberi kesempatan pada pihak lain. Langsung mengomando puluhan ribu pasukan B. Mengelilingi lokasi di mana Raja Tikus bersembunyi. Jika bukan karena suara yang dia keluarkan saat memerintah mundur, aku takut belum bisa menemukannya. Tapi sekarang dia tak bisa melarikan diri. Tapi aku tak menyangka akan merasakan saat aku dekat lagi. Raja Tikus benar-benar jatuh langsung ke tanah. Kedua cakar depannya terus melempar, seolah memohon ampun padaku. Tepat ketika aku bertanya-tanya apakah lawan bicaranya memiliki IQ yang lebih tinggi. Waktu. Tapi Raja Tikus yang semula patuh tiba-tiba mengangkat telapak tangannya. Menindihku. Tapi dengan kecepatanku, mudah melintas di belakang pihak lain. Lalu gigitan. Seperti racun asam asetat disuntikkan ke dalam tubuh. Kematian dinyatakan di kamar Raja Tikus. Setengah jam kemudian, pasukan Ras B kembali ke punggung Jingdiao lagi. Dan aku dalam perjalanan lagi. Aku baru saja pergi. Video yang ditangkap oleh drone. Itu juga dikirim ke manusia-manusia berpangkat tinggi. Dan aku tidak tahu. Hanya paparan kedua terhadap penglihatan manusia. Aku secara langsung dinilai sebagai bencana tingkat S. Di sisi lain, aku baru saja melangkah ke lapangan salju Causeway Utara. Suara gemuruh dahsyat terdengar di wilayah. Itu datang dari kejauhan. Ketika aku melihat situasi dengan jelas, aku benar-benar terkejut. Untuk membangun sebuah jin untuk pasukan besar, aku membawa Feng Wei Jinpeng ke padang salju di utara. Hanya untuk menangkap raksasa lapis baja itu. Baru saja tiba di Northland. Di kejauhan terdengar raungan dahsyat. Seekor binatang sedang membunuh. Dan aku tahu sesuatu. Dengan cepat memerintahkan angin dan klon guntur untuk mencari suara dan bergegas ke sana. Melihat pemandangan di lembah bawah, aku sedikit kaget. Ada ratusan binatang mutasi besar dan kecil. Setidaknya selusin telah berevolusi menjadi alam. Satu-satunya penjelasan adalah, ada lembah roh di lembah bersalju ini. Dan mendekati kedewasaan. Reiki bocor. Jadi sejumlah besar binatang berkumpul. Dan benar saja, aku segera mengetahuinya. Di sebuah danau kecil di tengah salju, ada pohon hutan setinggi setengah manusia. Berakar di sebuah pulau. Ada banyak millet spiritual yang tergantung di dahan. Masih ada nyala api samar di permukaan. Aku tiba-tiba menjadi bersemangat. Tak pernah menyangka. Sebenarnya ada buah roh seperti itu di padang salju wilayah utara.
Basalt Red Rock Fruit Grade tidak tinggi. Hanya milik kelas 2. Tapi ia memiliki ciri khas. Artinya, ia milik kedua buah spiritual. Jenis geng lain. Jika seekor binatang melahapnya, Basalt Red Rock bisa otomatis berevolusi. Meskipun aku memiliki doppelganger dari Wild Boar King dan Feng Lei Jinghong, tapi ketergantungan terbesarku tetaplah Evolta. Selama pasukan klan melahap buah hutan, evolusi ke First Street, batuan merah basalt yang terbangun, maka kekuatan serangan pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Tapi aku tidak langsung melakukannya, karena aku tahu, batu merah basalt milik salah satu dari 10 besar buah yang berbeda. Dia sangat istimewa. Sebelum buah matang, tanaman merambat akan mengeluarkan perisai batu merah beruang. Apapun dalam jarak 3 kaki akan dibakar. Hanya saat buah matang, jiwaku tidak aktif. Waktu terbaik untuk menembak. Dan itu terjadi ketika aku akan menjadi burung kutilang kuning yang menangkap jangkrik. Di suatu tempat di lereng bukit cahaya berkedip, aku segera mengetahui, ada sejumlah besar prajurit manusia yang tersembunyi di sana. Dan dilengkapi dengan senjata berat yang besar. Orang-orang ini sama sepertiku. Aku juga ingin menjadi burung kuning yang menangkap jangkrik. Saat aroma di lembah semakin kuat, seekor macan tutul salju menyelidiki tepi danau Chaohu. Titik rendah kehidupan Raja Serigala berubah menjadi pedang tajam dan bergegas menuju macan tutul salju. Ketika lebih dari 10 meter jauhnya, 19 bilah tajam tiba-tiba meludah dari mulutnya. Sehingga macan tutul salju itu tak punya waktu untuk menghindar. Ia langsung dipotong menjadi beberapa bagian oleh bilah tajam. Sebenarnya ia adalah Raja Serigala dengan sifat tikus angin. Setidaknya binatang urutan kedua. Dan tiba-tiba lembah itu berbau darah. Raja Serigala bergegas ke depan dan membuka mulutnya untuk makan. Yang membuatku merasa bedanya adalah, kawanan serigala di belakang Raja Serigala tak bergerak. Diam di tempat. Dan aku langsung merasa ada yang tak beres. Menurut akal sehat, menghadapi situasi tak terduga, biasanya serigala alfa lainnya menyerang lebih dulu. Raja Serigala jarang diberangkatkan. Tapi sebelum aku bisa mencari tahu mengapa, harimau Siberia bergerak. Beruang putih juga bergerak. Di atas pohon di kejauhan, sekelompok burung dan binatang buas dengan cepat bergegas menuju Lingguo. Sekelompok monster yang bersaing juga muncul dalam perjalanan. Ia menggigit binatang piano terbang. Pertempuran seketika memanas. Ketidakseimbangan tiba-tiba menjadi liar. Aku memimpin pasukan B untuk melompat dari langit, jatuh ke medan perang. Setelah mendarat, pasukan B dengan cepat bubar, menutupi 2 serigala yang terluka. Nada prompt sistem terus terngiang. Saat itu, sebuah ejekan melengking. Salju dan es dari pegunungan terdekat jatuh menimpa Sasa. Aku melihat langkah anjing beruang putih mutan urutan ketiga. Pemimpin tim data menginjak salju, mengemudikan tanah sekitar ratusan meter. Berguncang dahsyat. Ini seperti gempa bumi. Banyak pasukan Areca badai yang terlibat dalam serangan itu jatuh ke tanah. Nyawa klan laki-laki juga bisa menjadi murka kaisar. Setelah Raja Beruang Putih menunjukkan kekuatannya, ia akan langsung menghalanginya. Raja Serigala badai di depannya terbang menjauh. Kemudian tubuh melompat lebih dari 10 kaki dengan bangga. Seperti bola meriam, menghantam pulau di tengah danau. Salahkan pelatih pribadi di danau karena bergegas keluar dari air. Gigitan gila. Sayangnya, bulu binatang urutan ketiga sekeras baju besi. Mereka tidak bisa makan sama sekali. Tubuh Raja Beruang Putih jatuh di pulau. Ada kegembiraan di matanya. Dan pada saat itu, air meledak. Seekor binatang buas dengan 8 tentakel muncul dari air. Gurita. Monster gurita tidak sekuat Raja Beruang Putih. Tapi ia memiliki keunggulan geografis. Anda juga dapat melawan Raja Beruang Putih bolak-balik. Untuk beberapa saat danau itu bergejolak dan manik. Dan aku sedang melihat seorang pembunuh yang tidak jauh dari sana. Wajah bahagia. Huan raksasa lapis baja muncul. Raksasa lapis baja ini sangat pintar. Mungkin mengerti bahwa ia bukan tandingan binatang buas lainnya. Ia menggali gua di lembah lebih awal. Jika bukan karena buah batu merah basalt, ia akan segera matang. Orang ini mungkin belum akan muncul. Aku segera memberi perintah kepada tentara Israel. Kemudian tubuh melompat, terbang beberapa meter jauhnya. Raksasa lapis baja Huan merasakan bahaya. Mundur dengan cepat. Akibatnya,
ia terbunuh oleh ratusan semut terbang pengintai urutan pertama. Hentikan ekornya. Mereka dengan cepat mendarat di Juhuan, menyuntikkan racun asam asetat. Kecepatan lari Juhuan lapis baja besi jelas melambat. Segera setelah menyusul, ia juga akan menyuntikkan informasi kesadaran ke dalamnya. Sutin menaklukkan binatang urutan pertama yang bermutasi, ikat raksasa lapis baja Huan. Dengan informasi di panel virtual keluar dari bahaya. Jumlah doppelganger yang kumiliki telah mencapai 3 game. Setelah menaklukkan Huan raksasa lapis baja besi. Lalu aku teringat pada prajurit putih yang bersembunyi. Agar sangat mudah. Aku akan menghabisi mereka dulu. Setengah menit kemudian, Feng Lei Jinpeng meraih batu besar. Muncul di atas rombongan prajurit. Saat ia naik lebih tinggi, berubah menjadi titik hitam kecil di langit. Batu-batu besar itu juga berjatuhan dengan suara mendesis. Suara jatuhnya sekeras bom berdaya ledak tinggi. Gelombang udara bergulung-gulung. Manusia-manusia yang bersembunyi dalam bayang-bayang benar-benar keluar. Dan aku juga kembali mengalihkan perhatianku ke lapangan. Raja beruang putih diseret ke dalam air oleh gurita mutan. Meronta-ronta dan meraung-raung. Salah satu muncul di permukaan. Sebuah hantu beruang putih setinggi lebih dari 10 meter. Seharusnya itu kemampuan mutasi. Segera, kaki hantu beruang putih melambai keluar. Gurita itu salah satu tentakelnya patah. Kehilangan rasa sakit dan membiarkan Raja Beruang Putih melepaskan diri. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke pulau. Mata Raja Beruang Putih bersemangat. Mengulurkan kaki beruang dan memainkan kelompok tangkapan menurut Xuanbing. Namun, saat berikutnya, beruang putih dan beruang raja menemukannya. Nyala api sudah habis. Segera menyebar ke setengah tubuh. Raja beruang putih berteriak dan berguling-guling di pulau. Butuh waktu lama agar nyala api benar-benar padam. Dan inilah saatnya. Tiba-tiba aku menemukan bahwa tidak jauh dari pusat kawanan serigala. Seorang raksasa dengan kepala berbentuk serigala muncul. Cahaya liar di mataku. Anggota tubuh berbulu. Itu adalah manusia serigala. Melihat kemunculan tiba-tiba manusia serigala eksotis. Ada yang salah dengan apa yang aku coba cari tahu. Langsung depresi kilatan tubuh werewolf. Seketika datang di belakang Raja Beruang Putih. Saat berikutnya, cakar diayunkan. Kilatan cahaya. Raja Beruang Putih langsung jatuh dari belasan murid. Air terjun dipotong sampai ke tulang. Darah mengalir. Aku tiba-tiba diam-diam bersukacita dalam hatiku. Lalu melompati jarak beberapa meter. Jatuhlah menimpa Raja Beruang Putih. Tentara Israel dengan cepat merangkak ke arah berlawanan. Raja Beruang Putih awalnya hanya tersisa satu tarikan napas. Tidak responsif sama sekali. Aku menyuntikkan racun asam asetat dalam sekejap. Tuan rumah melahap kepala. Raja Beruang Putih mutan urutan ketiga mendapat 30.000 sorotan energi. Melihat informasi yang ditampilkan oleh sistem. Dan aku sangat senang. Melihat tubuh Raja Beruang Putih menghilang dengan aneh. Werewolf yang depresi tiba-tiba mengeluarkan desisan marah. Pada saat yang sama, telapak tangan dikibarkan. Ruang seluas 10 kaki persegi di depanmu. Seolah membeku dalam sekejap. Ini adalah wilayah werewolf. Dan aku merasa seperti terjebak di aspal tahun. Tak bisa bergerak sama sekali. Saat cakar werewolf jatuh, aku langsung terhempas ke tanah. Tubuhku tak dirugikan dengan cara apapun. Sebaliknya, gunakan kesempatan ini untuk mengebor ke dalam tanah. Werewolf eksotis itu sedikit tercengang. Baru akan terus melihat. Tiba-tiba berbalik melihat pusat danau. Buah pulau akan matang. Binatang buas harimau Siberia yang telah berkeliaran di tepi danau. Tak bisa menahan diri lagi. Kini dua sayap ilusi tumbuh di punggungnya. Menghasut pulau rumput untuk terbang menjauh. Melihat Raja Harimau akan mendarat di pulau. Gurita muncul kembali. Serangan racun pelepasan gila. Werewolf yang tertekan mengeluarkan lolongan. Dengan tergesa-gesa naik ke atas Raja Serigala. Satu orang dan satu serigala mulai berlari kencang. Setelah melompat, berhenti dengan kuat di pulau itu. Namun, sebelum dia sempat mengulurkan tangannya ke buah mata merah Xuanbing. Tiba-tiba, tentakel armor roh terbentang dari danau. Gurita mutan lain. Danau mendidih lagi. 4 binatang berdiri bersama. Aku melihat buah batu merah basalt akan matang. Aku bergegas keluar dari salju. Segera setelah, Legiun B yang berserakan mulai berkumpul dengan cepat. Setelah beberapa detik,
Di bawah beban doppelganger Jinpeng, ia mendarat di pulau. Dan aku menggunakan skill melahap untuk pertama kalinya. Hosding melahap buah batu merah basalt kelas 2. Memperoleh 900 energi. Saat berikutnya aku baru merasa, ada beberapa api merah lagi di permukaan tubuh. Lihat panel sistem lagi. Benar saja, jalan awakening dimainkan oleh sekelompok Xuanbing. Astor Topoda yang tersisa dengan cepat menumpuk di permukaan yang fleksibel. Membuka buaya dan menggigit dengan cepat sampai saat ini. 3 binatang buas masih bertarung. Termasuk serigala. Menonton unggahan racun B yang menelan buah roh adalah kecanduan. Aku tahu sudah waktunya untuk menguji diriku sendiri. Jika 100.000 pasukan semut masih ada di sini, seharusnya ia dapat dengan mudah menahan 4 binatang buas. Serangan simultan. Tapi sekarang, bahkan dengan bantuan kekuatan avatar Jinpeng, mungkin cukup kuat. Adapun armor yang baru saja diambil, tidak berguna untuk saat ini. Dapatkan teleponku. Itu disegel sebagai rok emas dan jatuh dengan cepat dari udara. Dan tiba-tiba angin bertiup dan guntur berkedip. Saat angin dan guntur jatuh, langsung menggunakan skill kombinasi Gale Thunder Cheng. Hampir bersamaan, aku segera bergegas ke Raja Harimau Siberia. Melepaskan skill yang diperoleh ketika berevolusi ke urutan keempat. Kabut es. Kabut dengan cepat mengubah binatang dan harimau. Diselimuti di dalamnya. Tubuh harimau Siberia langsung membeku. Saat itu, racun asam asetat kelas 4 saya mulai menyuntikkan mata harimau. Hanya dalam setengah detik, mata Raja Harimau terkorosi. Jeritan Saleh. Raja Harimau menyerang liar dengan insting. Sayang sekali tubuhku terlalu kecil. Serangan harimau sama sekali tidak berguna. Sebaliknya, ia menabrak gurita mutan terdekat karena kesalahan. Sebuah antena tertangkap tiba-tiba. Di bawah rasa sakit, binatang air ini tak mampu menyerang angin dan guntur. Sebaliknya, menjerat tubuh Raja Harimau dan menariknya ke dasar air. Perubahan di lapangan. Itu adalah 2 lawan 2. Aku membidik werewolf eksotis itu lagi. Kabut es cor. Akibatnya, 2 tangan berbulu besar pihak lain melambai. Kedipan terbalik. Itu benar-benar membagi kabut es menjadi 2 bagian. Aku tahu ini alasan ranah werewolf. Serangan gagal. Aku mengirimkan kabut kelabu lagi. Tujuanku adalah menghentikan werewolf menyerang legiun alien. Hanya saling mengulur. Aku telah mencapai tujuanku. Eksotis. Werewolf menyaksikan buah roh ditelan sedikit demi sedikit. Ia menjadi sangat cemas. Mengaum lagi. Dalam sekejap aku baru merasa diriku terjebak lagi. Di aspal tebal. Namun, tapi ada juga suara yang jarang dan renyah di pulau itu. Basalt buah batu merah dengan sulur spiritual. Telah dilahap oleh Legiun B. Orang-orang ini melihat raja terjebak. Dengan cepat merangkak ke arah werewolf. Seekor semut memasuki alam werewolf terlebih dahulu. Batu merah basalt dikeluarkan dengan perintahku. Sebagai kelompok, tiba-tiba ada api merah. Terbakar tanpa terbakar. Sebaliknya, itu memancarkan rasa dingin dan teror yang menusuk tulang. Alam werewolf runtuh. Werewolf eksotis memiliki mata ketakutan. Tanpa ragu. Dan kemudian ada gurita. Tubuh tampaknya telah runtuh oleh sesuatu. Ketika werewolf eksotis muncul, telah menghilang di sisi yang berlawanan. Setelah werewolf, aku segera menelusuri pandanganku ke gurita mutan. Mutan yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi masa lalu dalam sekejap. Hosding melahap gurita mutan urutan kedua. Memperoleh 6.000 poin energi. Tintin. Aku memerintah pasukan B. Terus memanen pembunuh mutan. 3 hari kemudian, aku telah kembali ke Gunung Bisuitan Gunung Tianling. Melihat belasan makanan ringan yang digali oleh Juhuan di depannya. Aku langsung menggunakan kemampuan melahap. Pada titik ini, energi yang kukumpulkan telah mencapai tingkat mencengangkan. 140.000 manusia. Ketika puluhan ribu poin energi dikonsumsi, aku bisa merasakannya. Ini seperti air mendidih dalam tubuhku. Setiap sel mendidih dan bersorak. Energi agung terus menyebar. Memecah sel-sel lagi dan lagi. Menggabungkan lagi dan lagi. Akhirnya mencapai evolusi. Setengah jam kemudian, api merah di permukaan tubuh berangsur-angsur menghilang. Tubuh telah berlipat ganda lagi. Garis-garis bersayap emas berkilauan. Seolah setengah terbuat dari paduan. Dengan pelepasan feromon secara penuh dalam kesadaranku, tekanan mikro yang agung langsung meresap.
Seluruh tulang yang patah berwarna kuning. Binatang pertama di dunia saat ini lahir. Setelah lebih dari setengah bulan kerja keras, akhirnya berevolusi menjadi etil sulfonat kelas 5, dan menaikkan hormon kesadaran ke level 5. Keterampilan integrasi kelompok Dingyi telah mencapai level 5. Setelah tuan rumah mengeluarkan hormon sadar, Chen Ming dapat dipanggil dan digabungkan menjadi ladang acetopoda. Ekstasi di hatiku segera dilepaskan. Hormon sadar. Setelah mendapat perintah, pasukan B kaki bersatu. Lambat laun membentuk citra semut ilusi yang sangat besar. Panjangnya tiba-tiba terlihat semacam anak ajaib legendaris. Ren Bing Qian. Aku mengeluarkan perintah lagi. Di atas pasukan kaki. Tiba-tiba, api merah tua dengan radius beberapa meter muncul. Nyala apinya sama sekali tak panas. Sebaliknya, ia memancarkan hawa dingin yang menggigit dan mengerikan menakutkan. Tapi bunga dan tanaman dalam mode berubah menjadi abu dalam sekejap. Rumput dan meja kayu di luar patung batu dengan cepat mengembun menjadi embun beku. Sesaat rasanya musim dingin telah tiba. Lalu mulut semut raksasa. Sebuah bola api merah terbang keluar secara langsung. 20 telapak tangan di tanah. Langsung meledakkan sebuah kawah sedalam beberapa meter. Dan aku mencoba ini beberapa kali. Dan aku sangat senang dengan hasilnya. Di bawah kendali pikiranku, pasukan yang terkumpul dari ras B. Segera ada jurus baru. 10 menit kemudian, pasukan 100.000 B. Benda mirip ular piton berwarna coklat kemerahan. Muncul di lembah. Kelihatannya seperti ular boa sungguhan. Kecepatannya tentu saja tidak sebagus ular piton sungguhan. Tapi luar biasa dahsyat. Setelah mencoba serangan domain keluarga B, aku semakin merasa bahwa ranahku lebih tinggi. Efektivitas tempur juga terbatas. Hanya dengan mengintegrasikan klan B adalah raja. Setelah terlahir kembali sebagai kuda. Sejak dulu aku selalu memiliki rasa urgensi yang tak terlukiskan. Hingga ia menjadi kaisar kelas 5 kelas. Membangkitkan domain Yi. Aku menghela napas lega. Dan armor itu bahagia. Di bawah perintahku. Mengebor ke tambang bawah tanah setiap hari untuk menggali camilan. Output harian telah mencapai lebih dari 20 model. Kebanyakan camilan. Beberapa kelas 2. Sejauh ini aku baru mendapatkan satu camilan kelas 3 sungguhan. Kecuali untuk melahapnya sendiri. Camilan kedua dan ketiga tertinggal. Lebih dari 40 model telah terkumpul sekarang. Lebih dari 10 tahun setelah pemulihan Reiki di kehidupan sebelumnya. Penelitian manusia tentang ngemil telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Hal ini dianggap sebagai jenis baru energi efisien dan bebas polusi. Misalnya, membuat jin, pistol psionik Afrika dan banyak lagi. Yang paling sederhana dari ini adalah jin. Rune khusus diukir di permukaan batu roh. Mirip diagram sirkuit. Terkubur di dalam tanah sesuai orientasi tertentu. Dan kemudian ada super reflektor yang mengaktifkan aura di dalamnya. Anda dapat membentuk menjadi ruang spiritual kecil. Pada prinsipnya, ini sangat mirip dengan bidang binatang. Setelah memilih camilan dengan cermat, aku mengeluarkan cakarku. Hati-hati mengukir rune di permukaan. Setelah hanya beberapa menit, sebuah batu roh raksasa dibuat. Jadi ini yang kedua. Blok ketiga akhirnya hanya memakan waktu setengah hari. Aku akan menyuruh semua kudapan digambarkan. Sesuai perintahku, orang-orang lapis baja dengan senang hati memulainya dengan cepat. Gali lubang dalam dengan cakarmu. Segera setelah, sepasang prajurit B mengubur batu roh raksasa di dalamnya. Datanglah ke lokasi di mana batu raksasa terakhir diletakkan. Dengan hati-hati kuletakkan batu roh itu ke bawah. Dan menyuntikkan sedikit energi. Sesekali terjadi pusaran angin di posisi mata. Tempat lain di mana para megalit diletakkan juga mulai berangin. Reiki mengamuk di lembah. Pasukan semut tiba-tiba menjadi gelisah. Tentakel terus mencari. Raja babi hutan dan Feng Lei Jinpeng juga khawatir. Berlari menuju posisiku. Tapi tak lama kemudian kekacauan di lembah mendatar. Angin berangsur-angsur mereda. Formasi roh kecil selesai. Jika satu-satunya energi spiritual yang terkandung di lembah sebelum. Sekarang sudah 3. Meningkat beberapa kali. Tapi keesokan harinya, aku garang. Tepat setelah malam yang singkat. Pohon-pohon yang sudah kokoh di hutan tumbuh jauh lebih tinggi lagi.